Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Agunsa Channel. Teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan Anda di rumah beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dan kita berdoa semoga wabah atau musibah yang sedang menerpa negara kita, bahkan dunia ini, yaitu wabah corona, segera berakhir karena kita sebentar lagi akan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, sehingga ketika bulan Ramadan tiba, virus corona ini sudah berakhir dan kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan tenang. Baik teman-teman, sebelum kita mulai akan saya sampaikan bagi Anda yang berprofesi sebagai guru, dosen ataupun pengajar. Nah, di tengah wabah musibah ini ada hal yang sangat berubah, yaitu kegiatan pembelajaran, kegiatan kerja, kegiatan peribadatan dilaksanakan di rumah untuk memutus penyebaran virus corona, yaitu social distancing atau physical distancing. Bahkan saat ini di Jakarta dan beberapa wilayah sudah diberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Pengaruhnya bagi Anda berprofesi sebagai guru atau dosen, itu kegiatan belajar mengajar itu harus tetap dilaksanakan walaupun kita berada di rumah. Salah satu aplikasi yang sangat membantu bagi guru atau pengajar atau dosen ada namanya aplikasi Google Formulir. Google Formulir itu aplikasi yang akan memudahkan bagi pengajar dan dosen dalam membuat soal ujian secara online. Jadi kita tinggal buat soalnya kemudian dikirim ke peserta. Nah, bagaimana tahapannya? Silakan ikuti tahapannya sebagai berikut. Tapi jangan lupa bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, pertama-tama Anda harus punya dulu akun Google atau Gmail atau email, misalkan bla 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 @gmail.com. Nah, silakan login dulu ke emailnya. Kemudian setelah login, di sini ada aplikasi Google, kemudian klik Drive. Nah, pada tampilan Drive ini silakan klik baru. Kemudian ada klik lainnya, klik Google Formulir ya. Google Formulir. Nah, ini adalah halaman tampilan dari Google Formulir. Sebelum kita mulai, sebaiknya ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama, silakan buat dulu judul dari soal yang akan dibuat. Misalkan soal ujian atau ujian tengah semester. Prodi PIAUD PPQ Jakarta. Nah, setelah kita buat judulnya, otomatis nanti soal yang kita buat juga maka harus dinamai ujian tengah semester. Misalkan kita tinggal klik nama filenya di sini, dia secara otomatis akan muncul. Jadi nanti soal dalam Google Form ini namanya ujian tengah semester. Nah, teman-teman, selanjutnya setelah kita membuat judul, selanjutnya kita akan membuat identitas peserta. Jadi sebelum mereka mengisi soal, mereka akan diwajibkan untuk mengisi nama, terus semester dan lain sebagainya. Kita buat saja misalkan nama lengkap ya, nama lengkap. Nah, untuk model jawabannya pilih jawaban singkat karena ini kan diketik. Jawaban singkat. Kemudian ini seperti ini tampilannya. Jangan lupa wajib diisi
Ini fungsinya supaya kalau ada peserta yang tidak mengisi, maka dia tidak akan bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Oke, untuk nama sudah, kemudian tambahkan pertanyaan berikutnya bisa dengan duplikat atau tambahkan pertanyaan. Bisa yang mana aja bisa. Misalkan seperti ini, kita masukkan semester. Nah, untuk semester ini saya akan memberikan contoh misalkan 2 ya. Kemudian untuk jawaban berikutnya pilihannya 4 terus sama 6. Nah, untuk jawabannya bisa pilihan ganda, bisa centang, bisa drop down. Kalau saya pilih drop down. Ya, nanti hasilnya akan dapat dilihat. Jangan lupa ini juga diaktifkan. Oke, untuk tahap judul dan identitas sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita akan membuat pertanyaan. Nah, untuk membuat pertanyaan itu bisa dilakukan lanjut ke bawah atau kita membuat bagian bawah. Ini kan bagian awal nih. Kalau saran saya kita pisahkan antara pertanyaan dan identitas. Jadi pilihnya tambahkan bagian ya. Tambahkan bagian. Kalau tambahkan pertanyaan berarti lanjut. Jadi saya pilih tambahkan bagian. Nah, di bagian ini misalkan kita akan membuat pertanyaan atau soal pilihan ganda. Maka silakan isi aja di sini soal pilihan ganda gitu. Kemudian deskripsinya jawablah, pilihlah pertanyaan yang paling yang dianggap paling benar, seperti ini. Kemudian setelah judul pertanyaan kita tambah pertanyaan, klik ini jangan lupa. Nah, ini teman-teman, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Nah, di sini kita bisa memasukkan nomor soal atau tidak memasukkan nomor soal. Sebaiknya tidak diberikan nomor saja, jadi supaya pada saat random pertanyaan nomor tidak berantakan. Nah, kalau saya lebih condong ke yang tidak pakai nomor ya. Misalkan pertanyaan pertama kita buat di sini. Copy paste ya. Di sini kan pilihan ganda. Jadi di sini pilihan ganda ya, teman-teman. Nah, bagaimana setelah seperti ini? Nah, untuk menentukan jawaban mana yang benar, maka tentukan jawaban yang benar. Caranya yaitu tinggal klik setelan nih di atas. Setelan. Nah, di sini ada umum. Umum itu isinya perlu masuk. Di sini dibatasi 1 kali tanggapan. Jadi tentu ini kita batasi supaya tidak bisa dimain-mainkan sama peserta. Kemudian nggak usah diisi, kemudian presentasi. Nah, di sini acak urutan pertanyaan. Tujuannya supaya peserta tidak mudah mencontek ya. Kemudian tanggapannya tidak usah diisi, nanti aja. Kemudian kuis. Untuk menentukan jawaban yang benar, kita hidupkan dulu ini, jadikan ini sebagai kuis. Kemudian rilis nilai segera setelah nilai pengiriman, betul. Kemudian pertanyaan tidak usah ditampilkan, jawaban yang benar tidak usah ditampilkan, nilai ditampilkan. Lalu klik simpan. Nah, ini kan udah muncul ini jawabannya. Dari pertanyaan ini kita klik kunci jawaban, kemudian ada poin. Nah, misalkan ini poin ini tergantung dari jumlah soal. Kalau jumlah soalnya cuma 10, berarti kan poinnya 10 ya. Kemudian jawaban yang benarnya yang mana tinggal contreng aja. Misalkan di bawah ini adalah ciri-ciri organisasi kecuali.
mengutamakan kepentingan pribadi. Nah, ini udah selesai, klik selesai. Jadi jawaban yang benar yang ini. Kemudian untuk soal berikutnya tinggal tambahkan atau duplikat ya teman-teman. Caranya sama, tinggal copy paste. Nah, ini. Terus ini pilihan ganda juga. Jangan lupa ya teman-teman, ini wajib diisi, di on kan, supaya ketika dia lupa mengisi tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, jadi semua pertanyaan wajib diisi. Kemudian soal berikutnya ini tinggal copy paste di sini. Nah, ini sudah ada 3, kemudian kunci jawabannya ininya misalnya 10, terus ya, ini sudah ada 3 soal. Ini poinnya tadi lupa belum diisi, ini 10 juga. Selesai. Kemudian jangan lupa ini wajib diisi supaya nanti peserta tidak melewati soal-soal. Nah, teman-teman, setelah kita membuat pertanyaan, selanjutnya yaitu bagaimana cara membuat link yang akan dibagikan kepada peserta. Nah, setelah kita membuat ini, silahkan klik kirim. Atau sebelumnya kita lihat dulu tampilan dari pertanyaan atau soal yang kita buat. Klik yang gambar mata ini atau pratinjau. Nah, ini pratinjau. Nah, ini tampilannya ya teman-teman, ada nama atau semester. Akan diisi 2, 4, 6. Nah, seperti itu. Jadi klik ini pratinjau. Nah, ini. Jadi kalau sudah di pratinjau, dilihat tampilannya, kita buat linknya. Caranya klik kirim. Klik kirim ini ada kita bisa mengirim melalui email, atau saat ini yang akan kita gunakan adalah WhatsApp group, maka kita akan membuat linknya dulu. Ini linknya di sini. Nah, ini dia yang akan kita bagikan. Karena ini terlalu panjang, bisa diperpendek dengan cara klik atau contreng. Inilah hasil dari link yang akan kita sebar ke peserta ujian. Kita tinggal Ctrl C atau klik salin. Nah, kemudian di-share melalui WhatsApp group para peserta, ya. Oke. Nah, teman-teman, ketika peserta sudah mengisi, apa yang dapat dilakukan oleh guru atau dosen, maka kita tinggal menunggu respon dari peserta saat mengisi. Jadi respon itu ada di sini. Ini respon, ya. Misalkan kita coba isi salah satunya ya. Kita isi, nah kita isi misalkan semester 6, nama Acep Surahman. Kemudian klik berikutnya. Nah, ini jangan nomor 1. Ini nomor 1 sebenarnya udah di random, dia sudah acak. Jadi ketika satu peserta dengan peserta lain, posisi nomor 1 itu tidak sama. Kita coba isi. Nah, terus selanjutnya ini, terus nomor 3. Nah, kalau sudah selesai, tinggal klik kirim. Tanggapan Anda telah direkam. Nah, kita bisa lihat skornya. Ini skornya 20 dari 30.
Jadi ada salah satu poin yang belum diisi ya teman-teman, tadi saya lupa. Jadi yang ini nih. Nah, yang ini belum dicontreng jawabannya. Makanya tadi 0 itu. Oke, kita perbaiki, apa-apa. Jadi kita coba lagi. Oh, tidak bisa diulang karena tanggapan tadi cuma sekali. Jadi seperti itu. Pokoknya nanti kita lihat responnya. Ini responnya teman-teman. Kita buka aja untuk melihat responnya. Misalkan di sini. Terus buat spreadsheet baru. Ini nama filenya. Kita klik buat. Nah, ini hasilnya. Jadi di sini ada skornya, terus nama lengkap. Terus di sini misalkan ada 12 orang atau 20 orang, di sini akan secara otomatis jawabannya. Setelah semua masuk, silakan disimpan atau di-download. Di-download, pilih Microsoft Excel ya. Nah, ini hasilnya sudah di-download, kita buka. Ini dia, ini udah masuk di Microsoft Excel. Disinilah guru atau dosen mengolah untuk nilai berikutnya. Untuk di print atau dibuatkan atau diperbaiki, silakan diolah lagi di Microsoft Excel. Sampai di sini mudah-mudahan teman-teman dapat membantu dan memberikan manfaat. Jangan lupa di-share buat teman-teman yang lain agar dapat menerima pengetahuan yang sama tentang bagaimana membuat soal dan pertanyaan melalui Google Formulir. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.